Mungkin sering teman-teman mendengar atau membaca atau melihat di botol sunscreen ya teman-teman, ada tulisan label SPF dan PA. Dan pertanyaannya, apakah teman-teman sudah paham apa itu SPF dan PA? Dan apa fungsi dari kedua kandungan ini di dalam sunscreen teman-teman? Hai, welcome back to my channel, Sylvie Syahaya. Di video kali ini saya akan membahas lagi mengenai sunscreen, tetapi lebih detail kepada SPF dan PA. Mungkin sering teman-teman mendengar atau membaca atau melihat di botol sunscreen ya teman-teman, ada tulisan label SPF dan PA. Dan pertanyaannya, apakah teman-teman sudah paham apa itu SPF dan PA? Dan apa fungsi dari kedua kandungan ini di dalam sunscreen teman-teman? Saya akan kupas tuntas di video ini untuk menjelaskan pentingnya SPF dan PA di dalam sunscreen teman-teman. Buat teman-teman yang baru pertama kali menonton di video di channel saya ini, pastikan aktifkan lonceng teman-teman supaya selalu terupdate oleh video-video saya. Dan buat yang belum subscribe, pastinya subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan salah satu bentuk sebagai support untuk saya lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, nggak pakai panjang lebar lagi, kita langsung saja simak di video penjelasan berikut ini. Tahukah teman-teman arti dari kode SPF dan PA pada produk sunscreen yang kita gunakan? Padahal kita sangat memerlukan dua kode atau dua kandungan si SPF dan PA pada sunscreen kita, karena itu sebagai perlindungan kulit dari efek sinar matahari yang dapat merusak. Nah, tapi jarang sekali kita yang tahu secara detail apa itu fungsi dari SPF dan PA itu sendiri. Nah, di video ini saya akan jelaskan SPF dan PA itu bedanya apa. SPF dan PA itu kita dua-duanya adalah kita harus pahami adalah dua jenis radiasi sinar ultraviolet atau UV yang pastinya berbahaya, yakni UVA dan UVB. Tetapi secara garis besar, sinar matahari atau radiasi UV dapat merusak sel DNA dalam sel-sel kulit yang menyebabkan perubahan warna, kerutan, tekstur kulit yang rusak, juga berpotensi kulit kita itu terkena kanker. Sebelumnya kita cari tahu dulu, SPF itu adalah singkatan dari Sun Protection Factor. SPF adalah satuan yang menyatakan berapa lama waktu kita menggunakan si sunblock atau sunscreen bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari. Gitu ya. Kalau sering dilihat di dalam botol sunscreen kita itu ada SPF 8, SPF 15, SPF 20. UVA itu merupakan radiasi sinar matahari yang dapat menembus awan, kabut, dan kaca. Nah, sinar ini dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit hingga terparah, maksudnya terkena kanker dari sinar UVA. Sedangkan UVB adalah jenis radiasi yang dapat membuat kulit berubah warna menjadi lebih gelap atau kemerahan. Sinar ini menyebabkan kulit terbakar setelah lama berada di luar ruangan atau berjemur, ya. Bahkan bisa membuat kulit itu juga menjadi terkelupas seperti itu. Lantas apa hubungannya UVA dan UVB dengan arti kode SPF dan PA pada sunscreen yang sering kita gunakan?
tidak lain adalah tujuan dari produk yang mengandung SPF atau Sun Protection Factor adalah untuk menawarkan perlindungan terhadap sinar UVB, ya. SPF itu lebih ke perlindungan terhadap UVB. Kalau di video sebelumnya saya sudah jelaskan, UVB itu ada dua jenis, secara ada yang chemical dan physical, ya. Kalau yang buat teman-teman yang belum tahu, itu bisa tonton di video saya di penjelasan di part satunya atau di bagian pertamanya, ya. Bahkan ukuran berapa lama kita terpapar oleh sinar matahari secara langsung sebelum UVB itu mulai membakar kulit. Ya, rata-rata kulit itu mulai terbakar setelah 10 hingga 20 menit terkena paparan sinar matahari. Jadi, kalau produk dengan SPF 20 akan melindungi kulit 20 kali lebih lama jika dibanding dengan tanpa menggunakan sunscreen. Seperti itu ya. Nanti kita akan belajar juga hitung-hitungan bagaimana cara tahu berapa sih lamanya penggunaan sunscreen itu bertahan di dalam kulit kita. Ya. Namun sunscreen biasanya juga mudah hilang karena terkena air atau keringat. Sehingga kita memerlukan juga penggunaan sunscreen itu dalam 20-30 menit gitu ya, untuk diaplikasikan kembali. Sedangkan PA adalah sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan terhadap sinar UVA. Ya. Jadi kalau SPF itu lebih perlindungan kepada UVB, ya. Sedangkan PA itu lebih mengukur tingkat perlindungan terhadap sinar UVA, ya. Dalam memilih produk sunscreen, pastikan kamu memperhatikan label dengan seksama pada kemasannya. Jadi pastikan di label sunscreen yang kita gunakan di botolnya itu memiliki SPF minimal 30 dan PA minimal plus. Dan yang paling terbaik adalah PA-nya plusnya itu 4 kali ya. Plus. Karena itu untuk melindungi kulit secara maksimal. Ya, ada pula beberapa produk menuliskan broad spectrum pada kemasannya, yang berarti dia sudah mengandung SPF dan PA. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman lihat di label botol sunscreen-nya tidak tercantum SPF-nya berapa, PA-nya berapa, tapi dia hanya menuliskan broad spectrum. Itu artinya teman-teman gunakan itu sudah tercover SPF dan CPA dan CPA-nya maksudnya ya, sudah tercover semuanya seperti itu. Gimana? Masih bingung atau tambah bingung? Jadi gini ya teman-teman, yang lebih mudahnya untuk kita mengetahui SPF itu bekerja atau kenapa sih ada tulisan SPF 8, 15, 20 bahkan 50, itu adalah angka yang ada di belakang SPF itu merupakan faktor pengali berapa lama sunblock bisa melindungi kulit kita, ya. Jadi setiap angka di belakang SPF itu tinggal kita kalikan 10 menit. Dari mana 10 menit itu? Itu adalah waktu rata-rata di kulit kita manusia akan memerah apabila terpapar sinar matahari secara langsung. Jadi, misalkan teman-teman menggunakan SPF 20, artinya produk ini melindungi kulit kita selama 200 menit atau 3 jam 20 menit. Hitungnya bagaimana, Mbak? Hitungnya adalah 20 si angka SPF-nya itu dikalikan 10 menit. Ya. Nah, kalau SPF-nya 30, artinya tinggal kita kalikan 30 kali 10 menit.
Artinya dia akan bertahan atau melindungi kulit kita selama 300 menit, setara dengan 5 jam. Begitu juga kalau kita menggunakan SPF 50, tinggal kita kalikan saja 50 kali 10 gitu ya, artinya 500 menit. Bagaimana teman-teman sudah paham apa itu SPF dan PA dan apa fungsinya dari dua kandungan ini yang terdapat di dalam sunscreen teman-teman? Jadi pastikan pada saat teman-teman memilih sunscreen wajib mempunyai dua kandungan SPF dan PA ini di dalam sunscreennya kita ya. Oke, segitu aja video penjelasan dari saya. Buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like dan di share supaya lebih banyak lagi teman-teman yang lainnya yang belum paham bisa dapat belajar dari video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.